Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke Al-Baqarah ayat 219-220. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu tentang khamr, minuman keras, dan al-maisir, judi. Jadi kebiasaan orang-orang Arab di masa itu adalah mereka minum. Sebagian sahabat pun hobinya minum dan berjudi. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Jadi jawablah kepada mereka di dalam minuman keras dan judi itu ada dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Minuman keras itu tidak hanya membuat orang kehilangan akal, mabuk, tapi juga punya manfaat seperti dia sebagai obat untuk pencernaan, memudahkan pengeluaran, seperti itu. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Jadi keburukannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, cerita mengenai minuman keras ini, pada mulanya minuman keras ini dibolehkan. Itulah kenapa sahabat-sahabat tuh suka minuman keras. Dan dia sedikit demi sedikit diharamkan. Jadi level pengharaman itu tidak semata-mata stop langsung, enggak. Jadi sahabat Umar ini dia agak keberatan dengan minuman keras ini yang memabukkan itu. Jadi Umar bin Khattab berdoa kepada Allah, ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai masalah khamr ini sejelas-jelasnya. Maka Allah menjawab doa Umar ini dengan menurunkan surat An-Nisa ayat 43. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Jadi mabuk itu boleh kecuali kalau waktu sholat. Nah, kemudian Umar masih nggak puas. Kemudian berdoa lagi dengan doa yang sama Umar bin Khattab ini. Ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai khamr ini sejelas-jelasnya. Maka turunlah surat Al-Maidah ayat 91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr, berjudi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Setelah itu khamr, minuman keras dan berjudi haram mutlak dalam kehidupan seorang muslim. Dan khamr itu memang minuman yang memabuk, memang minuman yang melezatkan. Kalau tidak melezatkan, tentu orang-orang Barat, Amerika, mereka tidak kesulitan untuk menerapkan hukum atas minuman ini. Dan mesti diingat juga bahwa khamar itu di surga
halal. Nanti kita akan membahas hari ini lebih lanjut. Kemudian setelah dua benda yang diharamkan, ada pertanyaan juga dari kaum muslimin tentang wa yas'alunaka madza yunfiqun. Apa yang kita infakkan? Kita ini punya harta, bagian mana yang diinfakkan? Maka jawaban Allah adalah kulil afwa. Jawabannya adalah yang lebih. Setelah kita menghitung ketika kita memiliki harta, sebagian tentu untuk keperluan kita, untuk membiayai anak istri, biaya sekolah, biaya elektrik, kemudian air, makanan, rumah. Nah, setelah itu ketika ada kelebihan, itulah yang kalian infakkan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian berpikir. Jadi supaya tuh kalian tuh enggak semuanya sudah diterangkan dengan Allah. Nah, tolong dipikirkan kembali. Tadi minum khamar, berjudi. Minum khamar itu punya kebaikan dan punya keburukan. Tapi karena keburukannya lebih banyak, maka dia menjadi haram. Semua itu untuk kebaikan manusia. Berjudi ini memecah belah manusia. Jangan berpikir berjudi itu menyatukan manusia, dia memecah belah manusia. Kemudian setelah itu, kalian hidup di dunia ini, Allah tidak menjadikan semua makhluk ini sama dalam kekayaan dan dalam ekonominya. Maka yang punya kelebihan, berpikirlah kepada orang lain. Oke, cukup jelaskan ya. Fid dunya wal akhirah, tentang dunia dan akhirat. Jadi kesabaran kita untuk tidak minum khamar, tidak berjudi di akhirat, kemudian memberikan sebagian harta kita kepada orang lain, di dunia akan dibalas di akhirat. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Kemudian orang-orang bertanya juga tentang anak yatim. Qul islahul lahum khair. Katakanlah memperbaiki keadaan bagi mereka itu baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan jika kalian menggauli mereka, maka mereka itu saudara kalian. Nah, saya terangkan dulu satu-satu. Qul islahul lahum. Jadi cerita ini, kisah firman Allah ayat ini turun ketika salah seorang sahabat menjaga anak yatim. Baik nih, perbuatannya baik, menjaga anak yatim. Maka di situ Allah yang disebut memperbaiki keadaan bagi mereka itu baik, menjaga mereka itu baik. Jadi anak yatim ini tinggal bersama mereka. Kemudian turun surat An-Nisa ayat 10 yang menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, apa kena mengena dia dengan surat ini? Itu yang mau saya bahas. Jadi ternyata sahabat nih yang menjaga anak yatim ini takut. Ya Rasulullah, kita nih makan sama-sama. Makanan yang sama, kita tidak membedakan. Nah, harta yang datang untuk
membeli makanan ini campur sebagian harta dari warisan si yatim ini, harta yang milik orang tua anak yatim ini yang dijaganya, kemudian harta saya takut saya mengambil makanan lebih sehingga makanan lebih itu adalah dari harta anak itu masuk ke dalam perut saya dan saya terkena ancaman surat An-Nisa ayat 10. Lihat betapa hati-hatinya para sahabat. Nah, di sini perbuatan itu dimaafkan oleh Allah dengan turunnya ayat ini. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, dan jika kalian bergaul dengan mereka, menggauli mereka, mereka itu adalah saudaramu. Arti dari menggauli adalah ketika kalian dalam hubungan bergaul dengan mereka, makan makanan yang sama, kemudian minuman yang sama, mereka itu saudara kalian. Jadi ada take and give, sedikit demi sedikit dimaafkan oleh Allah. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan Allah mengetahui yang berbuat kerusakan dari orang yang berbuat baik. Jadi dari contoh dari makan bersama tadi, Allah tahu niat kamu, apakah kamu tuh mau menjaga mereka atau kalian mau mengambil harta mereka. Walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia akan mempersulit kalian. Jadi Allah bisa saja menurunkan hukum yang menyulitkan. Tidak dibolehkan sharing makanan. Tapi Allah mengatakan bahwa agama ini mudah. Jadi Allah memudahkan segala sesuatu. Innallaha azizun, dan Allah tuh maha perkasa. Maha perkasa ini artinya adalah yang memiliki otoritas, yang memiliki hukum, yang bisa memaksa orang. Jadi seperti khamar, orang-orang suka, tapi Allah bilang haram, maka harus jadi haram. Dan ini adalah ujian buat manusia di dunia, karena di akhirat nanti dibagi khamar itu. Dan Allah itu Al-Hakim, Allah itu maha bijaksana. Allah tahu kesulitan kalian dalam menjaga anak yatim, berbagi makanan dengan mereka, sulitnya memisahkan harta yang dipakai bersama ketika menjaga anak yatim. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.